Ini pulang. Aduh. Aduh, Allahu Akbar. Aduh. Sakit banget dada ini, Allah. Aduh. Andai aja batuknya bisa dipindahin ke tembok. Tembok Cina. Aduh. Pak, lagu apa itu Pak? Ya, lagu yang mana Pak? Nah, itu lagu apa? Bukan lagu itu mah Pak. Beatbox. Jangan bercanda Mas, saya lagi batuk. Kirain lagi ngebeat. Lebih bagus Pak, batuk bervariasi Pak, belum ada Pak. Saya nggak bisa ketawa Pak. Saya lagi batuk Pak. Oh, what's wrong Pak? Coughing. At ice too much. Aduh Mas, jangan pakai bahasa Inggris, saya nggak ngerti. Saya masuk rooming. Gini atuh, yang jelas mah, saya itu batuk bukan karena es. Saya mah jarang minum es. Saya kalau minum es suka ngilu, bukan gigi aja pengilunya, tapi sampai ke hati. Aduh, tadi ngilu gigi sampai ke hati itu gimana ceritanya Pak? Aduh, jadi gini, soalnya doi saya itu sifatnya kayak es batu. Gimana gitu? Sama-sama dingin. Alah. Ganti topik aja, yang tadi aja ke topik lagi lah. Tapi benar itu teh Pak, batuk parah gitu, kenapa Pak? Aduh. Jadi gini atuh ceritanya. Jadi saya itu batuk karena iya benar Pak, benar itu. Baru juga karena apa udah benar-benar Pak? Belum. Oh belum. Oh jadi gimana? Gini. Saya tuh batuk udah lama. Sampai saya suka sakit dada kalau batuk. Sakit dada? Malah pernah saya itu batuk sampai saya keluar darah Pak. Kesini Pak, darahnya sampai kesini Pak. Ke atas juga kesini? Oh enggak Pak, itu melawan gravitasi. Enggak Pak, bukan. Di sini aja Pak. Aduh, sampai adik saya kalau lihat saya lagi batuk-batuk keluar darah, dia kaget Pak. Dia teriak histeris. Dia sangka saya itu hantu interlokal itu Pak yang suka minum darah. Aduh, apa sih Pak? Genderuwo. Bukan Pak, bukan yang ganteng apa pamper apa? Oh pamper mah buat bayi Pak. Vampire. Oh vampire. Iya. Tapi itu teh batuk beneran keluar darah gitu? Betul Pak, keluar darah. Disantet udah bener. Pak jangan nakut-nakutin Pak. Pak, saya itu belum pernah bikin orang kesel. Masa tahu-tahu saya disantet? Pak, kalau kata tetangga saya ini Maya, tapi tetangganya yang sebelah lagi. Sebelah lagi. Katanya kalau batuk berdarah itu, 95% disantet. Astagfirullahaladzim. Ya, paling tinggal nunggu waktu Pak ini. Mas, yang bener Mas. Ini tinggal nunggu waktu apa? Waktu saya meninggal, Mas, saya juga batuk atau baru 2 minggu, Mas. Pak, aduh. Saya ada anak, ada istri. Tenang Pak, tenang. Saya belum beres ngomongnya. Jangan ketawa dulu. Oh nangis ya? Baca puisi. Nangis Pak. Maksudnya tinggal nunggu waktunya ke dokter, dikasih obat, terus sembuh. Bapak teh gimana mikirnya tuh jangan kemana-mana. Kalau misalnya lagi sakit itu Pak, harus optimis, jangan murung Pak. Bapak ini tadi pesimis Pak, nggak boleh. Optimis Pak. Bukan optimis. Dah Bapak tadi ngomongnya saya disantet. Makanya saya pengen cari orang pinter. Ini teh, apakah saya sekarang harus nyari orang pinter gitu supaya saya tahu apakah saya itu disantet atau tidak gitu Pak? Allahu Akbar. Bapak ke orang yang kayak gitu paranormal nggak boleh. Itu teh musyrik Pak. Orang pinter nih, orang pinter cuman ada di Hospital Edelweiss. Edelweiss Hospital. Ini paling tepat. Orang pintar berilmu, Bapak nanti dikasih obat. Ke dokter, tanyain, itu ilmunya dokter, wah luar biasa Pak. Pengalamannya bertahun-tahun, sekolahnya juga hebat. Ini ngapain ke dukun, yang mau ditanyain apa? Ayo, saya juga butuh. Kenapa jadi Bapak ikut?
Oh, soalnya tadi Bapak tuh ngomong saya disantet, makanya saya pengen cari orang pinter atau saya mau pergi ke dukun. Ah, tahu gitu. Saya mungkin mau... Pasien Rizky. Pasien Rizky. Pak, silakan. Oh iya. Bukan saya. Siapa, Kenapa jadi saya yang batuk lagi? Siapa, Pak? Bapak Rizky. Saya mah Aang. Oh, saya Rizky, Pak ya? Iya. Aduh. Pas-pasan Ibu suster sudah memanggilnya. Memanggil saya. Apa? Saya lanjut ya, Pak ya? Ya lanjut apa, Pak? Lanjut mau nyantet Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Nyantet bapak. Santet aja gitu Pak Rizky. Saya ke dukun sekarang. Kesehatan yang prima merupakan bekal terbaik untuk mengawali sebuah kebahagiaan. Selamat datang di Edelweiss Hospital. Kami percaya bahwa proses penyembuhan bermula dari suasana nyaman yang Anda rasakan selama berada di Edelweiss Hospital. Di masa pandemi seperti sekarang, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menjamin keamanan Anda. Atensi kepada hal-hal detail merupakan prinsip kami. Demi terciptanya kesempurnaan dan kebaikan untuk pasien kami. Harapan untuk bisa bergerak bebas, tersenyum lepas, menjadi semangat kami dalam memberikan servis terbaik yang bisa Anda temukan di kota ini. Kami berupaya maksimal demi menjangkau Anda kapanpun Anda membutuhkan. Anda tidak perlu khawatir, karena kami hadir untuk menjadi solusi masalah kesehatan Anda dengan beragam layanan unggulan. Dengannya kami berharap Anda tidak menunda penanganan medis yang diperlukan sesegera mungkin. Karena sejatinya, keamanan dan kenyamanan dapat berjalan berdampingan. Edelweiss Hospital, providing comfort for your well-being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Sowan, Ketua DPRD Kota Bandung. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya bisa berkunjung, bisa bersilaturahim ke Rumah Sakit Umum Edelweiss yang berada di sekitar Jalan Soekarno-Hatta. Saya apresiasi keberadaan Rumah Sakit Edelweiss ini untuk meningkatkan tentunya derajat kesehatan warga Kota Bandung, kemudian juga memberikan pelayanan bagi warga yang membutuhkan perbaikan kesehatan maupun pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Rumah Sakit Umum Edelweiss ini semakin bisa bersinergi tentunya dengan pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Kesehatan Kota Bandung, kemudian juga terus membantu peningkatan pelayanan kesehatan warga Kota Bandung. Saya juga merasa senang karena bisa bertemu dengan jajaran pimpinan di Rumah Sakit Umum Edelweiss ini. Semoga tentunya mendapatkan banyak berkahan, banyak bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan Rumah Sakit Edelweiss di Kota Bandung. Saja, sukses untuk Rumah Sakit Umum Edelweiss Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore Pak. Aduh, sore Pak. Perkenalkan, saya Hendarsah Suryadinata. Saya dokter di sini. Saya dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis pulmonologi atau paru. Oh, siap Nah, dok. ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, saya itu udah batuk-batuk udah sekitar ada 3 minggu dok. 3 minggu. Kadang saya kemarin-kemarin juga saya masih ada sedikit batuk yang saya tuh keluar darah dok. Sampai banyak atau hanya menggaris aja di dahak? Sampai ada di si bibir saya sih dok gitu. Tapi sebelumnya emang nggak ada ya? Baru 3 minggu ini? Iya betul, baru 3 minggu ini dok. Gitu. Nah, selain itu yang kerasa apa lagi? Jadi dok, selain batuk itu saya kayaknya berat badan susah naik dok. Oh, berat susah naik atau Pak turun? Saya tuh ada turun kemarin. Nah, Berapa Kalau- kilo tuh turunnya? saya sekitar 2 kilo dok. Dalam 3 minggu itu? Kalau 3 minggu sih ada 1 kilo mungkin dok. Cuman waktu kalau dihitung sekitar 1 bulan dari bulan lalu sih udah 2 kilo gitu. Cuman saya maksudnya makan masih normal gitu. Masih saya rasa sih normal tapi susah naik gitu dok. Susah masuk lagi ke yang normal kemarin gitu. Oke. Nah, apalagi yang kerasa selain itu? Ini sih dok, kalau malam saya suka keringet. Banyak gitu. Iya sih gitu, padahal maksudnya kalau lihat cuaca sih dingin ya? gitu dok. Tapi saya ada keringet. Nah, terus apa lagi tuh? Jadi kayak si spray itu basah gitu ya sama bantal. Iya bantal sih dok, Bantal ya? bantal. Ya, oke. Terus ada lagi yang kerasa? Udah sih dok, itu aja sih Itu dok. aja. Nah, itu sering demam nggak? Kalau Demamnya tuh nggak terlalu tinggi, anget-anget terus hilang timbul, nanti ada lagi hilang lagi. Oh iya, kalau hilang timbul iya sih dok, suka. Ada gitu ya? Betul, jadi nggak ya saya kira itu biasa gitu, saya demam biasa, cuman kemarin demam, nanti mungkin lusanya saya ada demam lagi gitu. Cuman tapi nggak terlalu tinggi sih gitu. Oke, nggak merokok? Saya ada sih merokok sih. Ada merokok? Gitu. Iya. Cuman iya. 3 minggu ini saya udah berhenti gitu. Oke. Di rumah ada yang, atau di tempat kerjaan ada yang batuk-batuk lama nggak kayak gini? Aduh, kalau di tempat kerja sih mungkin ada sih dok. Kalau rumah sih enggak, malah saya sendiri gitu yang. Oke. Di tempat kerja ada yang kayak gitu ya? Yang tiap sering batuk kedengar gitu? Kedengarannya sih iya sih ada sih dok. Satu ruangan, satu lantai sih sama saya. Oke, tapi nggak tahu itu Tapi- sakitnya apa nggak ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke. Nah, kalau lihat dari gejala sih takutnya ya usia muda gitu ya. Iya. Terus batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian ada gejala-gejala respiratoriknya, gejala-gejala dari parunya. Ya. Kemudian ada gejala sistemiknya gitu ya. Jadi ini sepertinya sih dugaan saya kemungkinan ke arah tuberkulosis paru kayaknya. Nah, apalagi ada sumber penularan. Tadi yang temennya yang satu kantor gitu. Itu adalah satu faktor risiko terjadi penularan. Nah, jadi kayaknya, tapi ini dari anamnesis ya, dari gejala, dari wawancara yang saya dapatkan gitu ya. Tapi kita harus dipastikan. Nah, nanti untuk memastikannya itu adalah saya akan lakukan pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang. Kalau pemeriksaan penunjangnya diantaranya adalah saya butuh foto ronsen dada. Nanti kita lihat ke dalamnya seperti apa. Baik dok, baik. Yang kedua, saya butuh tes darah. Baik. Yang ketiga, saya butuh dahak, periksa dahak. Oh, oke. Nah, diharapkan nanti di dalam dahaknya itu ada bakterinya yang membuktikan bahwa itu adalah penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Saya periksa dulu ya di sana ya. Baik, Dok. Enggak, silakan berbaring. Pak, periksa dulu ya. Ini nggak ada sakit? Enggak sih, Pak. Tarik nafas panjang. Keluarin. Tarik nafas. Keluarin. Lagi. Oke. Sip. Oke. Yuk duduk yuk. Ngadep aja ke sana kakinya. Keluarin. Dan nunduk. Bagus. Ini nggak sakit? Oh iya. Oke. Sip. Enggak. Udah selesai. Ya. Nah dok, saya tuh ada pertanyaan gitu dok. Boleh dok? Mangga silakan. Ya.
Kalau sebenarnya sih apa ya, tuberkulosis paru itu atau TB sama TBC itu apa sih dok? Atau sama atau enggak gitu dok? Ya, di kita itu suka sering mendengarnya TB ya, Iya, TB. atau TBC, sebetulnya itu sama aja. Oh sama. Jadi yang dimaksud dengan penyakit TB itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman. Kuman itu berupa bakteri. Bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Oh iya. Yang namanya infeksi Mycobacterium tuberculosis bisa terkena ke seluruh area tubuh, dari ujung kepala sampai ujung rambut gitu ya. Nah, dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Bisa kena oleh infeksi tersebut. Mata bisa, otak bisa, kulit bisa, paru-paru. Bukan bisa. paru saja dok? Bukan. Iya. Ada yang disebut, makanya ada yang disebut dengan TB paru dan TB ekstra paru. Nah, yang ekstra paru banyak gitu. Dari mata, kulit, liver, ginjal, usus, tulang, segala macam bisa terkena. Yang tidak bisa terkena 3. 1 rambut, 2 kuku, 3 gigi. Jadi nggak ada istilahnya yang namanya TBC gigi, nggak ada gitu ya. Atau TBC rambut tidak ada. Atau TBC kuku tidak ada gitu. Tapi yang lain bisa terkena. Nah, si penyakit ini sifatnya infeksi. Nah, infeksi dalam tubuh dia menyebabkan berbagai macam gejala yang tadi dirasakan. Oh iya. Kalau di paru, yang tadi gejalanya batuk lebih dari 2 minggu. Iya. Sebagian besar adalah batuknya kering, sebagian kecil adalah berdahak. Kalau dia sudah menimbulkan kerusakan di dalam paru, maka ada perdarahan, batuk berdarah, bercampur darah, hemoptisis namanya gitu. Nah, selain itu, yang namanya infeksi tersebut, dia menyebabkan kelainan secara sistemik. Makanya tadi ada yang dirasakan, berat badan turun, keringat malam, kemudian sering demam yang tidak teratur, naik turun tidak teratur, tapi tidak terlalu tinggi. Salah satunya itu. Tapi bisa nanti untuk gejala lainnya tergantung dengan organ yang terkena. Yang tadi mah kan paru. Misalnya kalau ke liver, misalnya ke hati gitu ya, yang timbul adalah kuning. Kemudian kalau ke usus, diare terus, lebih dari sebulan diare kronis gitu. Kalau misalnya kena ke selaput kepala, ke otak, bisa mengalami penurunan kesadaran, bisa kejang, tergantung stadiumnya, tergantung grade-nya. Jadi gejala-gejala tiap organ yang terkena itu beda-beda gitu. Kalau yang merasakan itu adalah paru. Tapi nanti kita screening apakah ada di tempat lain infeksinya, apa hanya paru aja atau ada di tempat lain. Iya. Gitu. Kalau secara penularannya sih dok, itu tuh seperti apa sih dok? Nah, penularannya yang penyakit ini termasuk penyakit menular. Menularnya itu adalah secara airborne. Airborne itu adalah lewat percikan dari dahak pasien, kemudian terlempar. Yang ukurannya kurang dari 5 mikron, dia akan bertahan lama di dalam udara. Tapi kalau yang lebih dari 5 mikron, dia akan terlempar dengan jarak tertentu, gitu ya. Dan dalam percikan itu mengandung bakteri, Mycobacterium tuberculosis. Dan ketika terhisap oleh seseorang, maka yang timbul adalah dia akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian dia akan di sana itu dia akan berperang dengan sistem kekebalan tubuh. Kalau sistem kekebalan tubuh sedang lemah, maka dia akan berkembang menjadi penyakit. Oh gitu dok. Betul. Tapi kalau TB ini dok bisa sembuh nggak sih dok? Sembuh total gitu masih ada kemungkinan nggak sih dok? Sembuh. Oh bisa ya. dok? Kan mitos di masyarakat yang sebagian besar ada yang menyatakan bahwa itu kutukan. Iya, betul. Ada yang menyangka bahwa itu kutukan. Betul, ada yang menyangka bahwa itu adalah keturunan gitu. Karena orang tuanya kena TB, anaknya kena TB. Padahal bukan keturunan. Dari si bapaknya menularin ke anaknya. Oh. Bukan faktor keturunan. Berarti yang bukan keturunan itu mitos itu dok? Nggak bisa itu? Iya, kutukan itu mitos gitu. Iya. Bahwa yang disebut dengan penyakit TBC itu adalah penyakit menular. Bukan kutukan, bukan keturunan. Nah dok, kalau pengobatan atau terapi ini untuk kedepannya kayak gimana sih dok? Nah, pengobatannya itu harus minum antibiotik. Antibiotiknya itu banyak, ada sekitar 4. Tapi itu sudah dibentuk dalam disediakan dalam bentuk namanya FDC, Fixed Drug Combination. Jadi ada 4 macam obat disatukan dalam 1 tablet. Nanti dosisnya adalah sesuai dengan berat badan. Ada yang sekali makan 2, ada yang sekali makan 3, ada yang sekali makan 4. Itu tergantung berat badan. Dan itu harus diminum tiap hari selama 6 bulan kalau untuk TBC paru.
Kalau untuk yang ekstra paru misalnya itu bisa bertambah mungkin antara 9 bulan sampai 1 tahun. Jadi buat ngebunuh si kuman Mycobacterium tuberculosisnya itu butuh waktu yang lama dan butuh obat yang banyak. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya resistensi. Kan kita sudah mengenal sekarang TBC kebal obat, resisten obat atau TBRO atau MDR-TB. Itu pengobatan bisa sampai hampir 2 tahun pengobatannya. Jadi si bakteri TB-nya itu udah kebal terhadap obat yang biasa. Itu yang kita hindarkan. Nah, itu bisa terjadi apabila pengobatannya tidak adekuat. Atau pengobatannya itu adalah tidak sesuai, yang harus setiap hari dia ada bolong-bolong. Jadi tidak minum obat, itu yang memicu terjadinya kekebalan pada kuman bakteri Mycobacterium tuberculosis itu. Bakterinya malah bisa menguat gitu dok ya? Betul, jadi kebal terhadap obat yang biasa. Gitu, ada mekanisme resistensi namanya. Aduh, makasih banget dok atas semua penjelasannya. Saya juga sekarang jadi percaya sama dokter. Saya nggak akan percaya lagi sama orang yang tadi di luar dok. Saya katanya disebutin saya itu kena santet. Saya itu kena guna-guna. Aduh. Karena saya keluar darah gitu dok. Terima kasih dok semuanya. Nah nanti bapak saya kasih pengantar ya. Baik. Kasih pengantar untuk diperiksa pemeriksaan penunjang. Tadi kan saya sudah lakukan pemeriksaan fisik tuh, ya. Iya pak. Nah nanti untuk pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan pertama adalah ronsen dada. Ya, kita lihat bagian dalamnya seperti apa dengan ronsen dada. Yang kedua adalah pemeriksaan darah. Yang ketiga adalah pemeriksaan dahak. Diharapkan di sana bisa mendapatkan bakteri dari TBC. Baik. Nanti saya kasih pengantar ya buat ke lab sebelah. Siap dok. Ya. Untuk sahabat Edelweiss yang mempunyai pertanyaan perihal tentang tuberkulosis, silahkan ketik di kolom chat yang di bawah. Dalam waktu beberapa saat lagi akan saya jawab. Kayaknya kita belum merdeka deh, terutama merdeka dari rasa cemas di kantor, di pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat kerumunan lainnya. Semuanya beresiko terkena penularan. Apalagi kalau ada kebutuhan yang mengharuskan kita pergi ke fasilitas publik. Mau nggak mau, kita harus hati-hati. Tapi aku sih yakin bisa lawan kecemasan itu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari corona. Selain mastiin tetap safety, tapi kita juga harus pintar-pintar cari tempat yang aman. Aman dari kemungkinan tertularnya virus, sama-sama menjaga dan mengurangi penyebarannya. Aku juga yakin bisa merdeka dari rasa cemas dan dapetin tempat yang aman tapi juga nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaya Aulia. Saya ini kedua kalinya datang ke Edelweiss Hospital. Gara-gara si kecil, kenapa ini deh? Telinganya harus ke Poli THT. Kebetulan pertamanya ke UGD, terus hari ini ke Poli untuk kontrol. Pelayanan di sini ramah sekali dan semuanya tidak berasa di rumah sakit. Tadi senang nggak kesini? Senang, karena rumah sakitnya tidak rasa rumah sakit, jadi anaknya juga nggak takut buat datang ke dokter. Dokternya bagus, pelayanan ramah, semuanya menyenangkan. Terima kasih. Jadi kita ke rumah sakit aman tapi nyaman. Yuk, mangga, masuk. Dok, Ya, kumaha. selamat sore dok. Ya.
Ini teh banyak pertanyaan di media sosial teh banyak banget. Boleh nanya ke dokter boleh? Enggak. Oh iya. Ini teh dok ada yang namanya Ibu Siti. Pertanyaannya, bagaimana jika ibu hamil terkena penyakit TBC? Apakah akan berpengaruh pada janin menjadi penyakit turunan? Nah, jadi kalau misalnya terima kasih Bu Siti sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi kondisi seorang ibu hamil apabila terkena infeksi tuberkulosis, Betul. maka sebetulnya dia bisa menularkan terhadap bayi yang dikandungnya gitu. Akan menularkan. itu yang disebut dengan TB kongenital. Iya. Nah, walaupun ukuran bakterinya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pori-pori di plasenta ibu gitu ya. Tapi dia bisa menular terhadap bayinya apabila si kuman bakteri Mycobacterium tersebut adalah menginfeksi pada plasenta tersebut. Nah, sehingga masuk ke dalam darah, nanti berkembang dalam tubuh janin. Dan ketika lahir itu sudah dalam keadaan penderita tuberkulosis bayinya itu. Itu yang disebut dengan TB kongenital. Itu yang harus dihindarkan. Maka apabila seorang ibu hamil terkena tuberkulosis, itu harus diobatin untuk mencegah itu. Harus diobatin. Dan dok. biasanya kalau seperti itu nanti si plasentanya, si ari-arinya itu diambil dan kemudian diperiksa secara histopatologis. Harus diperiksa? Diperiksa nanti. Iya, dok. Nah, karena nanti akan kelihatan tuh di plasentanya ada atau tidak lesi dari yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis tersebut. Oke. Pertanyaan dari Bu Siti. Begitu ya Bu Siti ya. Ya Bu Siti. Ya. Nah, yang kedua nih dok. Siapa aja yang rentan terkena penyakit TBC dok? Apakah bisa menyerang anak? Jika bisa, apa gejalanya sama seperti pasien dewasa tidak? Jadi ada beberapa kelompok usia yang menjadi atau beberapa kelompok pasien yang menjadi pasien tersebut jadi rentan. Ya. Jadi lebih berisiko. Di antaranya adalah faktor pasien-pasien geriatri yang usianya udah sepuh. Yang kedua pasien anak-anak, yang ketiga adalah pasien-pasien yang daya imunitasnya itu rendah. Misalnya pada pasien-pasien dengan HIV positif, kemudian pasien-pasien yang mendapat terapi steroid jangka waktu lama gitu ya, atau mendapat terapi biologic agent yang menyebabkan daya tahan tubuhnya lemah, atau pasien-pasien lainnya yang secara bawaannya adalah dia imunitasnya itu rendah. Jadi kalau pada anak sama seperti dewasa, bisa terkena segala macam. Cuman biasanya prosentasenya berbeda dengan dewasa. Pada anak-anak lebih banyak biasanya itu ke arah selaput otak atau meningitis, bisa juga ke yang ekstra paru lainnya biasanya itu. Sebagian besar adalah misalnya limfadenitis tipi atau kelenjar. Nah, TBC kelenjar itu yang sering pada anak gitu. Nah, gejalanya tidak khas seperti orang dewasa, tapi biasanya itu anaknya ririwitnya bentar-bentar sakit, sering demam juga, kemudian berat badannya tidak naik. Jadi ketika dibawa ke ke posyandu, nah anaknya nggak naik berat badannya itu, kemudian sering demam, sering batuk pilek, lemah gitu anaknya. Dan ketika diperiksa ternyata anak tersebut menderita TBC. Itu dari Bu Wida, dok. Dari Bu Wida ya. Bu Wida mungkin jawabannya cukup puas. Dan ini yang ketiga, dok, dari Bapak Dimas. Pak Dimas. Saya penderita TBC dan sedang menjalani pengobatan. Apakah saya bisa berhenti minum obat jika sudah tidak ada gejala, dok? Atau memang harus dihabiskan obatnya? Nah, ini yang harus diperhatikan. Bahwa ketika dalam 2 minggu itu ketika minum obat itu gejala udah turun gitu. Yang dirasakan itu bangsa batuk udah mulai berkurang, jauh berkurang. Keringat malam udah mulai berkurang, demam udah jauh berkurang. Tapi ketika gejala atau simptom tersebut turun, itu bukan berarti berhenti minum obat. Jadi pengobatan harus dituntaskan sampai 6 bulan gitu. Kan bahwa pengobatan TB itu ada 2 tahap, ada fase awal dan fase lanjutan. Kalau fase awal itu 4 macam obat, fase lanjutannya 2 macam obat gitu. Jadi itu harus dituntaskan sampai 6 bulan, walaupun ada gejala ataupun tidak ada gejala, tetap harus dituntaskan. Karena tujuannya adalah untuk mencegah tadi resistensi itu.
Iya, siap, Dok. Berarti Bapak Dimas tuntaskan. Iya, Tuntaskan, jangan Bapak sampai Dimas. tidak dimakan obatnya. Iya. Tuntaskan. Bapak Dimas ya. Nah, pertanyaan keempat dari Ibu Adinda, pernah dengar penyakit TBC tidak cuma menyerang paru, apakah itu benar, Dok? Nah, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa TBC itu ada yang paru dan ada yang ekstra paru. Kalau yang ekstra paru bisa terkena seluruh organ tubuh dari kepala sampai kaki. Ya. Bisa ke tulang, bisa ke mata, bisa ke liver, bisa ke ginjal, bisa ke kelenjar, bisa ke kulit, bisa ke usus, bisa ke peritoneum, selaput paru, segala macam bisa terkena gitu. Itu yang disebut dengan TBC ekstra paru. Aduh, orang jadi tegang juga, Dok. Aduh, iya. Tapi ini ada pertanyaan terakhir, Dok. Waktu kecil saya pernah mengalami TB dan harus minum obat tanpa terputus selama beberapa bulan. Setelah itu saya sembuh total. Saat dewasa saya terkena lagi, Dok. Apakah itu yang kambuh atau sepenuhnya terkena dari sumber yang baru lagi? Kata Bapak Ridwan, Dok. Ya, Pak Ridwan itu ada betul. Pak Ridwan sudah berpikir ada dua hal. Jadi bisa namanya reaktivasi gitu ya, relapse namanya, kasus relapse dari yang dulu timbul kembali gitu ya. Tapi bisa juga itu dari faktor terinfeksi kembali gitu ya. Nah, ini masih ada kontroversi beberapa gitu. Ada sebagian yang menyatakan bahwa kalau waktu anak-anak sama dewasa mungkin itu udah terlalu lama gitu ya. Jadi mungkin ini kasus baru gitu. Nah, tapi menurut saya ketika seseorang sudah pernah terkena TB dan sekarang timbul kembali, itu tidak menutup kemungkinan relapse dari yang dulu, yang dulu sudah sembuh tapi ternyata kambuh kembali. Jadi yang dulu itu ada yang dorman, ada yang menetap di dalam sel-sel, misalnya di dalam makrofag, dan kemudian usia dewasa atau remaja itu timbul kembali gitu. Jadi pengobatannya itu saya lebih cenderung kepada yang pengobatan dengan kategori 2, dianggap sebagai kasus yang relapse, bukan kasus yang baru, karena sepanjang usianya sudah mengalami pemaparan obat tersebut. Oke, baik, Dok. Itu aja mungkin pertanyaan semua sudah dijawab. Sangat cukup puas. Aang juga jadi tegang, Dok. Aduh, semoga kita sehat semua ya, Dok. Amin ya Allah rabbal alamin. Kalau begitu, Dok, Aang mau pulang ya, Dok ya. Terima kasih ya, Dok ya. Mangga, sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Sahabat Edelweiss, terima kasih telah menyaksikan episode ini bersama saya, Hendarsa Suryadinata, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis pulmonologi tentang tuberkulosis. Saksikan episode lainnya tentang berbagai penyakit oleh para sejawat saya yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.